Haleluya. Segala pujian hormat bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus dengan keberanian percaya kami datang kepadamu, kepada Allah yang hidup, Allah yang besar dan Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya di atas janji firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul sepakat meminta di dalam nama-Mu, Engkau ada. Sore hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata Engkau bersemayam di atas puji-pujian. Dan sore hari ini kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu, dan kami hanya minta Engkau dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memberkati dan mengenapi setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Hamba menolak setiap yang tidak berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa di rumah Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita akan mengikuti perjamuan kudus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Temanya yaitu komitmen kepada Tuhan. Nats yang saya ambil Lukas 9 ayat 57 sampai 62 yang nanti akan kita baca di uraian berikutnya. Nah, komitmen menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Nah, banyak contoh yang kita bisa dengar sore hari ini mengenai komitmen dalam pekerjaan. Tentu di situ ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang, bahkan dia juga harus menangani kontrak kerja yang ada. Jadi tidak bisa seenaknya. Dan banyak, saya ingat tahun-tahun yang lalu, ya, saya kenal, loh dia belum 3 bulan udah pindah, tanya lagi udah pindah. Di Sudirman kerjanya, di Kelapa Gading, udah di Sunter mana lagi. Tapi saya berani katakan cerita ini karena orangnya sudah tidak ada, ya, alias sudah meninggal dunia, jadi berani cerita ya. Saya tidak sebutkan namanya ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Kemudian komitmen dalam pernikahan. Saya percaya sudah sebagian besar ya masih jomblo dah ya. Ini sayap kanan jomblo ya, kanan ya. Kecuali Ibu Nona di sana ya. Sebagian sudah menikah. Tentu ingat ya, akan janji nikah yang seharusnya dilakukan. Masih ingat ya, dalam keadaan sakit atau sehat, di dalam susah atau senang, dalam kemiskinan atau kekayaan. Nah, harus ada saling pengertian, harus ada kesetiaan, menghargai satu dengan yang lain, kemudian juga ada waktu bersama keluarga, berkorban dan lain sebagainya. Tapi toh banyak orang yang ya entah bagaimana ya akhirnya putus di tengah jalan karena mungkin tidak punya komitmen yang kuat ya, nggak siap untuk biasa senang, nggak siap untuk hidup susah dan lain sebagainya. Kemudian contoh lainnya itu komitmen seorang siswa, dia harus mengikuti pembelajaran yang ada, dia harus disiplin, kemudian juga harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Jadi dia tidak bisa seenaknya mau masuk enggak ya, mau mengerjakan tugas atau tidak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana halnya dengan komitmen kita kepada Tuhan? Saya hanya berikan ada 3 hal yang akan kita pelajari dari komitmen kepada Tuhan. Yang pertama adalah komitmen dalam mengikut Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat ke-25 itu ada gambaran ketika Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Dari beberapa tempat ya. Berbondong-bondong atau berapa banyak. Antara ratusan atau ribuan orang yang ikut saat itu. Nah, digambarkan juga di dalam Matius 8 ayat 1,
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di situ juga digambarkan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Matius 13 ayat 2 juga digambarkan perumpamaan tentang seorang penabur. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Kemudian di Matius 15 ayat 30 juga digambarkan ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Di dalam Matius 19 ayat 2 juga digambarkan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Jadi gambaran di sini banyak orang yang mengikuti dia ketika dia melakukan mujizat dan juga mungkin mendengar akan pengajarannya. Dan kita lihat bagaimana saat itu banyak orang mengikuti dia, banyak orang mengikuti kemanapun Tuhan pergi berada, ada yang mendengar pengajarannya, ada juga karena ingin mengalami mujizatnya. Nah, dari sekian banyaknya orang yang kita tahu bersama hanya 12 orang yang menjadi muridnya Tuhan. Itu pun 2 diantaranya, satu menyangkal, satu lagi mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, untuk itulah perlu komitmen dalam mengikut Tuhan. Nah, untuk kita tahu bahwa sebelum kita ikut Tuhan, kita ini adalah orang yang berdosa. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan Roma 3 ayat 2, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan satu-satunya jalan hanya melalui Tuhan Yesus kita dapat diselamatkan. Oleh karena kita telah menerima keselamatan ini, kita patut untuk memutuskan percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikut dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, inilah alasan-alasan yang kita tahu, kita sudah dengar bahwa kita harus memutuskan memang kita mau mengikuti Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus punya komitmen dalam mengikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan oleh karena kita punya motivasi tertentu, mungkin sama seperti gambaran orang yang berbondong-bondong saat itu. Kemana nih mereka pergi? Ya, mereka hanya mau mencari mungkin kesembuhan atau cuma sekedar mendengar pengajarannya dan lain sebagainya. Nah, kita ikut Tuhan bukan karena berkatnya, bukan karena mujizatnya, tetapi karena keselamatan yang telah diberikannya, telah dianugerahkan buat kita semua. Menjadikan kita orang-orang yang tadinya tidak berarti, tidak berharga, menjadi orang yang berarti dan berharga di dalam pandangan Tuhan. Nah, saya sering ya di dalam pelayanan diakonia ya, orang tinggal di mana, mereka nggak punya rumah. Banyak yang di kolong jembatan, di emperan toko, mungkin juga rumah petak, sewa dan lain sebagainya. Seandainya punya rumah, rumahnya pas-pasan ya. Buat makan, buat tidur ya situ ya, kayak rumah petak-petak dan lain sebagainya. Tapi saya selalu katakan bahwa engkau berharga, bernilai oleh karena engkau percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, begitu juga buat kita semua. Ikutlah Tuhan, memang keputusan yang tepat di dalam hidup kita. Nah, hal yang kedua, komitmen dalam menanggung risiko. Satu lagu yang indah sekali, dikatakan di situ Tuhan tidak pernah janji
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ini lagu juga yang indah, dan memang Tuhan tidak berjanji ketika kita mengikut Dia, kita akan lihat selalu ya, tidak ada tantangan, tidak ada godaan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan di dalam hidup kita. Nah, di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya, dan terus mengikuti aku. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama dari nats yang saya sebutkan tadi di dalam Lukas 9 ayat 57 dan sampai 62. Itu gambaran ya, dikatakan di situ awalnya ya, di ayat 57 salah seorang pengikut Tuhan Yesus saat itu mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tapi ketika ayat di 58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau di terjemahan lain dikatakan anak manusia itu tidak mempunyai tempat untuk beristirahat, tidak punya rumah di dunia ini, tidak punya tempat untuk berbaring. Nah, kalau saya pernah baca buku Andar Ismail ya, menggambarkan nilai-nilai yang selalu diberikan oleh manusia ya, dan segala sesuatu itu diukur. Ketika mungkin orang beli kacamata, tentu tidak lihat oh bagus, tapi tentu diukur sesuai dengan kebutuhannya, entah itu min atau plus atau min, dan juga plus ya, yang disebut progresif ya, seperti yang saya. Nah, kadang-kadang kalau untuk nengok ya, saya agak susah ya, karena ini men plus ya. Kemudian untuk beli pakaian tentu nggak lihat, oh bagus nih, cocok, tentu sesuai dengan ukuran tubuh kita. Dan mungkin hal-hal yang lain memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, di situ digambarkan bahwa orang selalu ya menggambarkan ukurannya itu kalau sudah punya gelar, punya rumah, punya mobil, dan jabatan dan lain sebagainya, baru orang itu dinilai ya, punya ukuran penilaian tersendiri. Tapi sekali lagi ketika Tuhan ya mengatakan untuk komitmen mengikut Dia, ya risikonya ketika Tuhan katakan anak manusia tidak punya tempat untuk berbaring. Jadi tidak ada fasilitas atau apapun yang seperti manusia gambarkan harus punya ini dan itu, baru punya nilai atau ukuran tersendiri. Di ayat 59 dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang yang lain selain yang tadi, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nah, di ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan di ayat 61 dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata di ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang
tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, inilah ada banyak alasan yang dibuat oleh mereka untuk mengikut Tuhan. Hal mengikut Tuhan adalah yang terpenting dengan segala resiko, segala tantangan, godaan yang ada. Ya, tentu ya, banyak orang yang mungkin ya, wah saya nggak ada waktu, atau saya nggak punya kendaraan, atau waduh, dengan berbagai macam alasan yang ada. Saya selalu ingat itu satu gambaran ketika seorang dari muda dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Dia bilang, wah saya masih mengejar cita-cita ya, masih sekolah. Dan ketika dia sudah selesai studinya, dia bekerja, dia masih asik-asiknya mencari uangnya. Wah, ketika panggilan Tuhan itu diingatkan oleh hamba Tuhan, ingat ya Tuhan panggil engkau untuk melayani Tuhan. Wah, akhirnya dia jatuh sakit. Ketika dia sakit dia ingat, wah Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku akan melayani engkau. Nah, saat itu pendetanya datang dengan membawa ya bunga yang sudah layu. Wah, dia bilang, kenapa Pak Pendeta bawa bunga yang layu, seharusnya kan bunga yang segar. Nah, seperti itulah gambaran kehidupanmu ketika engkau masih muda ya, masih kuat ya, masih ada banyak kesempatan dalam hidupmu. Tuhan panggil untuk melayani, tapi sekarang engkau sudah sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, baru engkau mau serahkan hidup buat Tuhan. Nah, kiranya Tuhan akan tolong kita untuk punya komitmen juga mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian juga menanggung segala risiko yang ada di dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Tetap ku ikut kemanapun Tuhan bawa hidup saya. Ya, dan banyak ada pengalaman masing-masing dari kehidupan kita sampai saat ini. Tetaplah setia sampai akhir. Oh, dulu ada ya temanya dulu ya, udah ya. Setia sampai akhir dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah oleh karena seseorang mungkin yang cantik, yang ganteng, tak bisa beralih. Atau mungkin ada jabatan yang ditawarkan, ya kita lalu berpaling dari Tuhan. Dan banyak hal yang bisa diberikan oleh dunia, tapi ingat, firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memperoleh isi dunia ini, tapi ia kehilangan nyawanya. Biar tetap ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kemudian bagian yang terakhir, yang ketiga, komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Dalam hal apa? Banyak bagian dalam hidup kita, dalam beribadah. Nah, banyak pilihan ya, online, udah keenakan, susah juga ya mau onsite. Ada yang katakan, wah perlu lagi tenaga, perlu lagi waktu, perlu lagi transport ya. Nah, itu tergantung dari kita. Saya bersyukur saya lihat Pak Teksin, Ibu Sinta, Pak Suryanto Halim, jauh loh dari Bogor sampai sini ya. Pak Teksin dari Pasanangka ya, dekat Pasanangka, Kebon Kosong ya. Tuhan, saya masih kalau asli-asli setengah 4 saya hafal di luar kepala. Tapi kalau transit saya belum kenal Pak Sinta dari jam berapa ya yang ada. Nah, puji Tuhan. Hal beribadah, firman Tuhan mengingatkan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Juga dalam hal doa, di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Mau situasi, kondisi, keadaan apapun tetap berdoa. Mau doanya jawab sekarang, nanti, atau sudah bertahun-tahun, tetaplah berdoa. Dan saya percaya bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya pribadi
Pernah 2 tahun yang lalu, Tuhan, saya cuma dengar kata orang, dengar cerita orang ke Israel. Tapi Tuhan buktikan saya bisa pergi. Karena saya mulai kubur dalam-dalam keinginan saya, aduh kayaknya jauh dari kemampuan secara manusia. Tapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian kerinduan saya ke Medan. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Ya, ada yang ajak saya nanti tanggal 19 ke atas ada pelayanan di sana. Dan Tuhan bukakan ketika kita berdoa, enggak minta loh, Tuhan bukakan dong Tuhan, saya mau melayani, enggak, cuman kerinduan aja, tetap berdoa. Dan setiap hari komitmen saya jam tengah malam ya, antara jam 1-2 berdoa, kemudian pagi jam 5 sampai jam 6 itu doa bagi bangsa secara online. Itu komitmen saya. Dan saya percaya ada banyak hal-hal yang Tuhan akan bukakan dalam hidup saya. Kemarin ada 2 yang hubungi saya, bisa nggak pelayanan? Ada satu tempat ya agak jauh, kemudian satu yang dekat. Saya bilang, aduh saya mau ke Medan. Oh berarti tanggal 20-an. Tapi Tuhan buka jalan dalam minggu yang akan datang. Ya itu. Ketika kita banyak dekat sama Tuhan, saya percaya ada banyak yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Kemudian dalam hal membaca, merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Saya cukup diberkati oleh salah seorang hamba Tuhan ketika menerangkan hal ini. Dia bilang firman-Mu itu pelita loh, pelita. Jadi di dekat kita, bukan lampu sorot yang kita tahu ujungnya di mana. Pelita, jadi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, langkah demi langkah. Dan kita tidak tahu ujungnya. Kalau udah tahu, nah, hal juga berdoa demikian. Bukan Tuhan tidak mau jawab, tapi ada perlu juga kita bergumul. Ada waktu-waktu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kemudian saya juga diberkati ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. Kenapa ya waktu dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kenapa enggak sebulan, setahun aja Tuhan penuhi. Supaya apa? Supaya kita belajar bagaimana berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi cukup hari ini ya. Begitu juga kesusahan kehidupan kita, cukup hari ini, besok. Ya, makanya firman Tuhan ajar supaya kita tidak khawatir dalam hidup kita. Mempercayakannya semua kepada Tuhan. Dan banyak hal, ya, hal memberi juga, berilah dan kamu akan diberi. Dan juga bukan kita memberi oleh karena kita mau menerima balasannya. Tapi kalau Tuhan taruh dalam hati kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk seseorang yang perlu kita bantu. Mau kenal, tidak kenal, saya belajar taat kepada Tuhan, kasih. Dan jangan pernah tawar-tawar, sekian-sekian. Kalau Tuhan suruh kasih, istilah saya tutup mata untuk memberikan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Karena tidak mungkin kita mau menerima, tapi kita tidak belajar memberi. Kita mau menuai, tapi kita tidak belajar untuk menabur dalam hidup kita. Saya tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan tolong kita untuk punya komitmen mengikut Tuhan, menanggung segala risiko dan hidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati.